Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, pemirsa An-Nimah TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Ghazali di dalam kitab beliau Asrarus Shaum menyatakan bahwa ada hal yang lebih penting yang perlu kita perhatikan ketika kita berpuasa. Dari sekedar kita memenuhi kriteria legal formal dari puasa yang kita laksanakan. Oleh karena itu, umumnya para ulama menyatakan bahwa ada dimensi lain yang sangat penting kita perhatikan di samping dimensi lahiriah pelaksanaan ibadah puasa. Oleh karena itu, puasa itu bisa dibagi menjadi dua kriteria keabsahannya. Ada sihhatul hukmi, ada sihhatul qabul. Sah dari segi hukum, legal formalnya, dan sah dari segi substansi dan nilai yang dituju atau yang dimaksud. Tentu dari segi hukum fikih, dari segi legal formalnya, puasa itu akan memenuhi kriteria ketika seseorang melakukan ibadah puasa, berniat dari malam harinya, kemudian melakukan menahan diri dari makan minum, dan melakukan hubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari, maka sudah terpenuhi kriteria sah dari segi hukum, dari segi hukum fikih. Maka cukup disederhanakan seorang mukmin melakukan ibadah puasa, secara hukum dia akan sah ketika dia memenuhi kriteria, yaitu berniat, kemudian menahan diri dari syahwat perut dan syahwat kemaluan. Namun, kata Imam Al-Ghazali, lebih dari itu, kita harus memperhatikan hal yang lebih dalam lagi, yaitu ruh daripada puasa kita. Karena ketika kita hanya melakukan fokus beribadah puasa dari segi legal formal hukumnya, tanpa mengindahkan nilai substansi yang dimaksud dari tujuan puasa itu, maka puasa kita tergeletak, tidak berdaya dan tidak bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka diibaratkan bahwa puasa itu memiliki fisik dan memiliki ruh. Dan ini yang akan kita bahas, ruh daripada puasa itu dan bagaimana mempuasakan ruh kita. Ma'asyiral muslimin, shaimin, shaimat, pemirsa An-Nimah TV yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ruh daripada puasa kita adalah bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita. Kalau mengendalikan diri kita, mengontrol diri kita dari syahwat perut dan kemaluan, itu adalah ruh yang paling lemah daripada pelaksanaan ibadah puasa kita. Maka kata Imam Al-Ghazali, ada hal-hal yang kita perlu perhatikan
dalam pengendalian diri. Yang berikutnya, di samping kita mengendalikan atau mengontrol syahwat perut dan kemaluan, maka kita harus mengontrol seluruh anggota badan kita dari perbuatan-perbuatan dosa, yaitu termasuk tangan, termasuk mata, termasuk lisan kita, termasuk kaki kita. Seluruh anggota badan kita kendalikan, kita kontrol agar dia terlepas, terbebas dari perbuatan dosa. Kita mampu bebaskan seluruh anggota badan kita ini dari perbuatan dan perkataan dosa. Dan inilah sebenarnya tujuan puasa yang sesungguhnya, yaitu seluruh anggota badan kita terbebas, terlepas dari kungkungan dosa, dari godaan dan belenggu perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat dan perbuatan serta perkataan yang buruk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyam minal akli wasyurbi, innamas siyam minal lagwi warrafasi." Bukanlah hakikat puasa itu dari minum, dari makan dan minum, tetapi sesungguhnya puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak produktif dan bahkan hal-hal yang negatif atau destruktif. Dan ini sangat kita perlu untuk perhatikan dan kita jaga serta waspadai agar kita, anggota badan kita ini mampu kita puasakan. Mata kita puasakan dari melihat hal yang buruk. Telinga kita puasakan dari mendengar hal-hal yang tidak produktif. Lisan kita puasakan dari ucapan-ucapan yang menyakiti atau bahkan ucapan-ucapan yang kotor. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis beliau yang lain, beliau bersabda ketika beliau membaca surah An-Nisa, salah satu ayatnya yaitu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah, memberikan amanah kepada ahlinya. Maka beliau setelah membaca ayat ini, beliau menunjuk kepada mata dan telinganya. Beliau mengatakan, as-sam'u amanah wal basaru amanah. Pendengaran itu adalah amanah, penglihatan itu juga adalah amanah. Maka kalau kita kaitkan dengan sabda beliau terkait dengan puasa, ternyata puasa ini juga adalah amanah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Kharaiti, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna shauma amanah, falyahfaz ahadukum amanatahu." Sesungguhnya puasa ini adalah amanah dan hendaklah kalian memelihara amanah yang telah kalian terima, yaitu berupa ibadah puasa. Maka kalau mata dan telinga kita, anggota badan kita ini adalah amanah, maka mari kita puasakan semua anggota badan kita, yang dimana puasa itu adalah bagian daripada amanah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa An-Ni'mah TV rahimakumullah. Lebih lanjut terkait dengan ruh daripada puasa kita, di samping kita mengendalikan anggota badan kita dari perbuatan dan perkataan yang tidak produktif dan negatif,
juga kita harus mengendalikan hati serta ruh kita dari penyakit-penyakit hati, dari kepentingan-kepentingan yang bersifat rendah, bahkan dari lintasan-lintasan pikiran keduniaan. Bahkan kita puasakan ruh kita terhadap segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berpuasa karena Allah dan berbuka juga dengan Allah. Dengan Allah artinya dengan cinta Allah, dengan ketauhidan kepada Allah, dengan keikhlasan kepada Allah kita berbuka. Al-Imam Qushairi menafsirkan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Beliau mengatakan, sumu lillah wa aftiru billah. Berpuasa karena Allah dan berbuka dengan Allah, dengan cinta kepada Allah, dengan penyembahan yang tulus kepada Allah, dengan keikhlasan yang murni kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah hakikat puasa kita. Inilah ruh dari puasa kita, sehingga di samping kita memenuhi kriteria daripada sihhatul hukmi, sah secara hukum, juga kita memenuhi sah secara substansi, sah secara nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lengkaplah kita melaksanakan puasa secara lahir dan batin. Sebab kalau puasa lahir saja, puasa yang hanya memenuhi kriteria sah secara hukum tanpa mengindahkan larangan-larangan yang bersifat akhlaki, yang bersifat akhlak moral, maka ibadah puasa kita tidak memiliki ruh, tergeletak, tidak bernilai dan tidak berdaya. Maka puasa kita baru akan bernilai ketika kita isi puasa kita itu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, sifat-sifat yang mulia, mengikut, mencontoh sifat atau akhlak Allah. Takhallaku bi akhlaqillah. Maka perlu kita renungi di penghujung apa yang hendak kami sampaikan ini. Sebuah ungkapan dari para ulama. Mereka mengungkapkan, kam min shaimin muftir wa kam min muftir shaim. Banyak orang yang berpuasa tetapi hakikatnya dia berbuka. Dan banyak orang yang secara lahiriah dia berbuka tetapi hakikatnya dia berpuasa. Maksudnya apa? Banyak orang secara hukum fikih dia melakukan puasa, menahan diri dari makan dan minum serta hubungan suami istri, tetapi mulutnya tidak terkendali untuk menyakiti orang. Mulutnya tidak terkendali dari perkataan-perkataan kotor. Tangannya tidak terkendali dari perbuatan-perbuatan buruk. Matanya, telinganya, juga anggota badannya yang lain tidak dipuasakan dari hal-hal yang sia-sia dan hal-hal yang kotor. Sebaliknya banyak orang yang berbuka namun hakikatnya dia berpuasa. Di luar bulan suci Ramadan mungkin dia tidak rajin berpuasa, tetapi hatinya terpelihara, mulutnya terkendali, nafsunya stabil, mampu dia kontrol, tangannya selalu diarahkan kepada hal-hal yang baik, kakinya diarahkan melangkah ke tempat yang baik, dan semua anggota badannya diarahkan untuk melakukan hal-hal yang positif. Ini maksudnya orang yang berbuka tetapi dia berpuasa. Maka itulah hakikat puasa kita, yaitu kita mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang bersifat rendah, keinginan yang bersifat rendah. Kita kendalikan hati kita,
jaga hati kita dari penyakit-penyakit hati, dan juga ruh kita tetap bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia berpuasa dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah apa yang disebut dengan ruh daripada puasa dan puasa ruh kita. Semoga kita semua diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita maksimal dalam melaksanakan perintah suci kita ini, yaitu melaksanakan ibadah puasa secara sempurna, paripurna, dan kita juga menjadi hamba Allah yang sempurna dengan ketakwaan kita dalam levelnya masing-masing. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.